Oke, kembali lagi sama gue Rizal di Let On Techno. Nah, di video kali ini gue pengen bahas tentang kamera dari Sony yang sebenarnya dia keluar tahun lalu 2020, full frame yang compact. Ya, mungkin kalian juga udah bisa lihat di thumbnail. Gue di sini mau bahas si A7C. Meskipun sebenarnya udah banyak gitu ya orang yang membahas si A7C, tapi gue pengen ya ngasih tambahan aja sih gitu. Alasan kenapa gue memilih si A7C dibanding dengan A73 gitu ya, karena gue sendiri dulunya user A72 yang mau upgrade gitu, dilema awalnya antara A73 atau A7C. Bahkan gue pada awalnya gue sama sekali nggak melirik si A7C karena gue berpikir bahwa ini tuh banyak yang bilang ini adalah klon dari A73. Dan yang namanya klon itu sebenarnya sama, cuman memang ada beberapa perbedaan-perbedaan minor gitu yang gue kayaknya lebih milih A73 karena dari segi body dia lebih kelihatan profesional. Tapi akhirnya gue menjatuhkan pilihan gue ke si A7C. Kenapa? Karena ini. Oke, yang pertama ya, alasan gue menjatuhkan pilihan ke si A7C itu sebenarnya simple dan nggak banyak sih gitu. Yang pertama dari desain. Nah, jujur, desain dari kamera ini tuh ngeracun banget. Yang awalnya gue mikir kayak, aduh ini kamera tuh mirip ke Fujifilm ya gitu, ngejiplak Fujifilm gitu. Tapi ternyata apa yang dibawa oleh Sony di desain A7C menurut gue sangat-sangat fresh banget. Dia tuh masih tidak meninggalkan identitas desain Sony, cuman dia menambahkan aksen-aksen tertentu yang menurut gue jadinya lebih fresh. Dan gue sarankan buat kalian yang mau beli A7C, mending lu ambil yang warna silver black karena dia warnanya sangat menarik dan di kalangan para fotografer itu akan eye-catching. Kenapa? Karena nggak ada kamera Sony yang desainnya tuh silver dan black kecuali si A7C. Alasan yang kedua itu adalah tadi, berbeda dari yang lain. Jujur belum banyak orang-orang yang menggunakan A7C ya, karena memang kamera ini tuh terbilang baru, usianya baru 1 tahun yang ini terbilang sangat muda gitu untuk usia sebuah kamera. Jadi belum banyak orang yang pakai, so lu jadi kayak ada kebanggaan tersendiri lah bahwa lu menggunakan brand Sony yang jarang banyak dipakai orang. Itu adalah sebuah kayak kesenangan tersendiri aja, itu sih hal simple. Yang ketiga itu ada di variangle screen. Ini adalah terobosan baru dari Sony, terutama di bagian layarnya yang yang menggunakan variangle screen gitu. Sebenarnya ini buah dari keluhan-keluhan para user Sony yang memang dia sudah lelah dengan angle screen yang terbatas. Yang lu tahu lah Sony itu kayak gimana kan, angle screen kameranya tuh sangat-sangat terbatas gitu ya, terutama buat para videographer itu kurang nyaman. Dan di A7C dia sudah menggunakan variangle screen yang bikin lu akan lebih mudah untuk mendapatkan momen gitu ya, untuk ngevlog dan lain-lain. Itu kebutuhan lu akan lebih dimudahkan oleh Sony. Yang selanjutnya itu ada di bagian fitur yang cukup sangat membantu, yaitu adanya gyro sensor. Nah, di A73 gyro sensor ini tuh nggak ada cuy. Kalau misalnya di A7C ini nggak ada gyro sensor, mungkin gue nggak akan memilih A7C karena ini jadi salah satu hal terbesar yang menjadikan atau mengharuskan gua membeli A7C, yaitu adanya gyro sensor yang dimana lu tuh udah nggak perlu yang namanya gimbal-gimbalan. Dan gua tuh hampir sekarang tuh nggak pernah menggunakan gimbal ketika gua menggunakan A7C karena sebenarnya udah stabil dengan IBIS Sony yang memang sebenarnya nggak terlalu bagus sih. Cuman ya udah cukup oke karena sekarang tuh tren video dia udah lebih condong tanpa gimbal atau handheld. Tapi kalau misalnya gua pengen ada shoot-shoot yang lebih ekstrim kayak misalnya lari-larian gitu ya, atau misalnya gua harus jalan dan lain sebagainya, gua bisa menstabilkan di Catalyst Browse yang hasilnya tuh bener-bener gila ya. Gua akan sedikit menunjukkan videonya, mungkin ini adalah kalian bisa lihat ya, ada kayak crop 10%, tapi apalah arti crop 10% dengan penstabilan yang sangat GG kayak gini. Dan bahkan si Premiere Pro aja gue yakin tidak akan bisa melakukan stabilisasi selembut dan sesmooth si Catalyst Browse. Yang selanjutnya itu ada dari limitation record ya. Limitation record ini sebenarnya kayak fitur yang penting nggak penting sih menurut gue, karena gue pribadi tuh belum pernah nge-record sampai 30 menit full kayak
pasti ada jedanya lah, minimal kayak 10 menit atau 15 menit tuh gue jeda. Tapi yang namanya kebutuhan kerja yang gue nggak tahu ke depannya akan kayak gimana, akhirnya gue memutuskan kayaknya ini jadi fitur yang memang suatu saat bakal jadi sesuatu yang worth it. Meskipun di A73 tuh bisa diakalin menggunakan aplikasi pihak ketiga ya, tapi ya kayaknya itu akan jadi lebih ribet lagi. Terus yang selanjutnya ya, yang sebenarnya ini masih spekulasi menurut gua. Cuman gak ada salahnya gua ya memakan spekulasi itu dulu, karena si A7C ini kan klon dari A73, yang mana berarti dari segi kualitas, dari segi hasil dan performance nggak beda jauh. Cuman katanya ada beberapa peningkatan, contohnya di segi autofocus, terus juga dari color scenes, dari layar, itu ada beberapa peningkatan yang meskipun nggak signifikan, tapi ya namanya ada peningkatan, gua jadi lebih tertarik gitu untuk membeli A7C. Nah, itu tadi alasan-alasan gua kenapa gua memilih A7C dibanding dengan A73 yang notabene A73 itu adalah kamera impian gua dari pertama gua beli A72 itu gua kayak pengen nanti suatu saat upgrade A73, tapi akhirnya gua harus meminang A7C yang performanya gua sangat suka gitu, terutama dari sektor videografi. Next mungkin gua akan bahas A7C ini dari sektor fotografinya. So, mungkin sekian video dari gua, semoga ini bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian, terutama yang mau beli A7C atau yang mau upgrade dari seri Sony sebelumnya, atau bahkan dari seri A73 pengen upgrade A7C, menurut gue sangat-sangat worth it banget. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe.